Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Di video sebelumnya kita membahas konsep analisis arus kas operasi. Kita lanjutkan dengan revenue recognition. Nah, dari sini kita berlanjut ke tadi itu ya, revenue dan cost recognition. Nah, tentu di sini kita harus melihat konsep dari revenue itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang tadi kita barusan diskusikan tentang permanent concept itu ya, itu tentang recurring income. Nah, itulah yang kemudian memang disebut sebagai revenue dari perusahaan. Itu ya. Jadi inflow atau arus kas masuk yang diperoleh baik sifatnya itu earn, sudah diterima, ataupun prospektif yang nanti baru akan diterima di masa depan yang berasal dari operasional perusahaan, dari main business process. Sedangkan yang disebut dengan transitory concept tadi atau non recurring itu ya, yang disposal tadi itu yang kemudian disebut sebagai gain gitu ya, bukan revenue, karena ya one time saja, hanya sesekali saja. Nah, itu recognized inflow atau prospective inflow yang diperoleh dari non operasional. Nah, ini penting kita harus bedakan, karena yang disebut arus kas operasional itu yang kemudian menjadi signifikan atau menjadi critical adalah yang berasal dari operasional perusahaan yang main business process tadi. Nah, dari situ kita ke recognition-nya ya, ke pengakuannya. Kalau kita ngomongin tentang revenue recognition, maka ketika kita mendiskusikan tentang revenue recognition di sini atau pengakuan pendapatan ya, ini kita memakai basis akuntansi accrual, memakai accrual basis principle, bukan cash basis. Artinya pendapatan itu diterima atau diakui begitu ya, tidak semata-mata hanya berdasarkan kas yang diterima oleh perusahaan, tetapi ada ukuran-ukuran ya yang kemudian menjadi parameter gitu. Yang pertama adalah revenue itu realized or realizable. Jadi revenue itu sudah diterima secara cash atau nanti di masa depan itu baru diperoleh tetapi realizable gitu. Potensi atau kemungkinan untuk bisa diperolehnya tuh tinggi. Gitu. Terus kemudian ada yang disebut substantial completion gitu ya, atau penyelesaian yang substansial, yang major, yang signifikan terkait dengan kewajiban dari perusahaan untuk ya tergantung ya, apakah menyediakan barang atau menjual barang atau menjual jasa gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh perusahaan dan kemudian kalaupun belum selesai tapi completionnya atau proses penyelesaiannya sudah hampir mendekati finish gitu, atau sudah hampir selesai kontraknya. Dan berikutnya risk of ownership, kepemilikan dari barang atau jasa tadi ya. Kalau ownership berarti kita lebih dekat ke barang. Sebagai contoh, itu sudah secara efektif diberikan kepada buyer, kepada pembeli, pada customer gitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang dijadikan acuan untuk mengakui revenue atau pendapatan walaupun secara cash belum diterima uangnya, tapi sudah boleh dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Nah, kemudian setelah revenue recognition ini diakui, maka result ya, hasilnya nanti bisa bentuknya itu increase in cash ya, ini kalau dibayar dengan kas gitu ya, atau kalau di penjualan kredit berarti yang diterima adalah account receivable, piutang gitu. Atau kalau pembayarannya berupa surat berharga gitu ya, securities, itu bisa misalnya dibayar dengan inventory, dengan pertukaran inventory atau aset yang lain gitu, misalnya financial asset gitu ya. Itu kan juga bisa digunakan untuk membayar
piutang gitu, atau membayar tagihan invoice yang kemudian dicatat sebagai revenue. Nah, setelah ini kita beralih ke tahapan atau proses di dalam revenue recognition atau pengakuan pendapatan di video berikutnya.